Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwati billah rahimakumullah. Di hari yang ke-29 ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Terutama ibadah i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun i'tikaf yang kita lakukan sekarang ini dengan segala keterbatasan disebabkan karena wabah COVID-19 ini. Ala kulli hal, yang jelas Allah yang mengetahui tentang ini semua. Di hari yang ke-29 ini, saya ingin menyampaikan tentang ar-ri'ayah. Artinya, kita ingin mengawal, menjaga, mengiring bagaimana caranya semua aktivitas yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, yang pertama memiliki nilai al-indibatu fi ta'atillah wa rasulih, yaitu memiliki nilai kedisiplinan di dalam mentaati semua perintah-perintah Allah, itu kita akan kawal. Ayat kita kawal di 11 bulan yang akan kita lewati nanti. Itu akan kita kawal. Kita sudah bisa mendisiplinkan diri selama di bulan Ramadan. 30 hari kita disiplin untuk tadi berusaha sholat di awal waktu, berusaha untuk tilawah Al-Quran, kita khatamkan 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Dengan disiplin itu bisa kita lakukan. Karenanya kalau itu kita bisa lakukan di bulan Ramadan, kenapa tidak di bulan 11 yang akan datang? Disitulah perlunya riayah, kita kawal. Artinya secara tidak langsung, sesuatu yang sudah kita beli di bulan Ramadan ini, maka kita harus jaga di 11 bulan yang akan datang nanti. Harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai 1 bulan lamanya kita sudah beli al-indibat, kedisiplinan, bubar di 11 bulan yang akan datang. Sayang. Padahal kita sudah hafal Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan di mana akan mendidik diri kita. Yang poin pertama tadi adalah intibat. Bulan yang akan mendidik diri kita agar bisa disiplin di dalam berbagai hal. Buktinya, sholat kita berusaha untuk di awal waktu tadi, kan gitu. 1 menit belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala berbuka, kita disiplin. Begitu sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita laksanakan. Itulah makna al-indibatu fi ta'ah. Yang kedua, ar-ri'ayah al-mahabbah wal ukhuwah. Yang kedua, kita berusaha untuk mengawal, menggiring nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan di bulan Ramadan. Kita pindahkan di 11 bulan yang akan datang. Apanya yang kita riayah? Al-mahabbah, itu kecintaan. Buktikan bahwa kita ini memiliki kecintaan kepada sesama, pada saudara kita. Di bulan Ramadan ingin membuktikan kecintaan, tidak cukup hanya mengelus dada. Kasihan si fulan lapar berhari-hari, kita rasakan di bulan Ramadan tentang hal itu, sehingga muncul kecintaan kita kepada saudara untuk berbagi. Muncul empati kita
kepada saudara-saudara kita untuk saling menolong, membantu. Al-mahabbah wal ukhuwah. Sekali lagi, al-mahabbah wal ukhuwah itu jangan hanya sebatas diucapkan saja, namun direalisasikan. Di bulan Ramadan kita bisa melakukan itu. Bayangkan, luar biasa bulan Ramadan itu memberikan pelajaran yang begitu besar kepada kita. Karenanya, selama di bulan Ramadan ini, apa yang kita bisa dapatkan tentang al-mahabbah wal ukhuwah itu, cinta persaudaraan di antara kita. Sampai di penghujung bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk berzakat. Paling tidak itu adalah zakat fitrah kita. Zakat fitrah itu secara tidak langsung mengingatkan tentang al-mahabbah wal ukhuwah di antara kita. Nilai yang begitu besar. Dan yang ketiganya tentunya, Alhamdulillah, dakwah warahmah. Ar-ri'ayah ad-dakwah warahmah. Bulan Ramadan kita tahu adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah itu bukan sekedar berbicara di depan orang banyak. Apalagi di COVID-19 sekarang ini. Susah rasanya kita berbicara di depan orang banyak. Lantas apa yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa selalu melakukan dakwah? Di bulan Ramadan kita lakukan dakwah itu, yaitu dakwah bil hal. Kita berikan contoh. Itulah dakwah. Contoh apa? Kalau kita perhatikan di dalam surat 16 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbik. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah semua manusia agar senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita jadi apapun, sesungguhnya kita sudah menjadi seorang penyeru, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ud'u ila sabili rabbik, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang pertama kali kita seru? Ya tentunya diri kita sendiri. Kita seru diri kita untuk melakukan dakwah bilhal dengan memberikan contoh. Bagaimana Rasulullah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau mencontoh aku salat. Bukan mulai dari diri kita. Kemudian kata Rasulullah, summu tasihu, saumlah kamu sehingga engkau menjadi sehat. Maka saum kita pun harus menjadikan diri kita sehat. Itu baik sehat jasmani maupun rohani. Begitu juga ketika kita mengulurkan tangan kita untuk melakukan zakat fitrah, itu juga sama. Kita realisasikan zakat fitrah ini. Kemudian kalau ternyata kita belum sempat menghitung-hitung zakat mal, saatnya kita hitung sekarang zakat mal kita. Berapa yang harus kita keluarkan? Padahal begitu besar potensi zakat di negara kita, 230 triliun. Luar biasa. Kalau semua umat Islam itu menyadari tentang betapa pentingnya berzakat itu. Ar-ri'ayah, ad-dakwah, warahmah. Tentunya ketika kita mengajak kepada orang lain, terlebih dahulu kita ajak diri kita, kemudian berikutnya adalah keluarga kita, kemudian masyarakat kita secara umum, barulah secara menyeluruh. Caranya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, kata Allah begitu. Ajaklah semua manusia untuk senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan kebencian. Mengajak itu dengan rahmah, dengan kasih sayang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Apa itu yang dimaksud dengan al-hikmah di sini? Al-hikmatu wal ilm. Begitulah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mengajak manusia itu dengan ilmu. Maka kita bisa membangunnya dengan kasih sayang. Kalau dengan ilmu. Karena itulah
Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bil hikmah yang dimaksud di sini paling ada tiga disiplin ilmu yang harus kita miliki, meskipun tidak harus kita sekolah lagi. Cukup kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah mencakup tiga disiplin ilmu ini. Yang pertama adalah ilmu komunikasi. Bagaimana Allah memberikan contoh komunikasi Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Ini adalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah psikologi. Ilmu psikologi. Kita tahu bahwa semua kita memiliki ilmu psikologi, karena ilmu adalah ilmu terapan dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, yang ketiganya adalah ilmu manajemen. Ramadan mengajarkan tentang manajemen kepada kita. Kita tata waktu demi waktu terus sampai berakhir bulan Ramadan ini. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-ri'ayah, dakwah, warahmah, 11 bulan yang akan kita jalani nanti, kita mampu melakukan 3 poin tadi: al-indibatu fi ta'ah, al-mahabbah wal ukhuwah, dan ad-dakwah warahmah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum minkum. Wassalamualaikum